Perkenalkan, nama saya Viola Indah dengan NIM 1401624095 dari Prodi PPKN C. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan pengalaman belajar pribadi saya tentang bagaimana saya belajar mengatur waktu dan menyelesaikan tugas kuliah dengan lebih baik. Saya memilih topik ini karena pengalaman ini sangat berpengaruh terhadap cara saya belajar dan mengatur prioritas selama menjadi mahasiswa. Pada awal kuliah, saya sering merasa kewalahan menghadapi banyaknya tugas dari berbagai mata kuliah. Saya biasanya menunda pekerjaan dengan alasan masih ada waktu, tapi ujung-ujungnya tugas menumpuk. Saya jadi begadang, kelelahan, bahkan hasilnya tidak maksimal. Suatu saat saya benar-benar kewalahan karena dalam 1 minggu harus mengumpulkan beberapa tugas besar. Saat itu saya sadar bukan tugasnya yang terlalu banyak, tapi saya yang belum bisa mengatur waktu dengan baik. Sejak itu saya mulai mencoba beberapa cara. Saya membuat jadwal sederhana di buku catatan dan di ponsel untuk mencatat semua deadline tugas. Saya mulai menetapkan waktu khusus untuk belajar, waktu istirahat, dan waktu bersantai. Saya juga mulai mencoba mengerjakan tugas sedikit demi sedikit setiap hari daripada menunggu mendekati tenggat waktu. Awalnya susah banget karena saya belum terbiasa. Kadang saya masih keluar dari jadwal yang saya buat. Tapi setelah beberapa minggu, saya mulai terbiasa dan justru merasa lebih tenang. Saya juga belajar mengenali waktu di mana saya paling produktif, biasanya pagi atau sore hari, dan menggunakan waktu itu untuk mengerjakan tugas yang paling penting. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa manajemen waktu bukan cuma soal disiplin, tapi juga soal mengenal diri sendiri dan berkomitmen pada rencana yang sudah dibuat. Yang pertama, teori behaviorisme. Kalau dilihat dari teori behaviorisme, proses belajar saya bisa dijelaskan lewat konsep stimulus, respon, dan penguatan atau reinforcement. Awalnya, stimulus saya adalah tekanan dari banyaknya tugas dan rasa stres karena sering menunda pekerjaan. Respon saya waktu itu adalah panik dan bingung. Tapi setelah beberapa kali mengalami hal yang sama, saya mulai belajar untuk memperbaikinya. Ketika saya berhasil menyelesaikan tugas lebih cepat, saya merasa puas dan lega. Itu menjadi penguatan positif yang membuat saya ingin mengulang kebiasaan baik tersebut. Sebaliknya, saat saya menunda pekerjaan dan akhirnya harus begadang, rasa capek dan hasil yang kurang baik menjadi hukuman alami atau penguatan negatif. Tapi, melalui pengalaman ini, perilaku saya berubah karena adanya proses stimulus, respon, dan penguatan sesuai dengan prinsip teori behaviorisme. Yang kedua, teori kognitif. Dilihat dari teori kognitif, pengalaman saya menggambarkan bagaimana proses berpikir dan pengolahan informasi berperan dalam belajar. Saya mulai memikirkan strategi agar lebih teratur, membuat jadwal, mencatat prioritas, serta menyesuaikan waktu belajar dengan kondisi fokus saya. Saya juga belajar membagi tugas besar menjadi beberapa bagian kecil, supaya lebih mudah dikerjakan dan tidak terasa lebih berat. Selain itu, saya melatih diri untuk memproses informasi lebih baik, misalnya dengan menulis daftar tugas harian, menandai tugas yang sudah selesai, dan membuat to-do list mingguan. Semua itu membantu saya memahami cara belajar saya sendiri dan membuat proses belajar menjadi lebih efektif. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Kalau dikaitkan dengan teori konstruktivisme, saya membangun pemahaman baru tentang manajemen waktu melalui pengalaman dan refleksi pribadi. Saya tidak belajar dari teori di buku, tapi dari pengalaman nyata ketika kewalahan mengerjakan tugas. Dari situ saya merefleksikan kesalahan saya sendiri dan mencoba memperbaikinya.
Selain itu, saya juga sesekali berdiskusi dengan teman-teman tentang cara mereka membagi waktu, dan dari percakapan itu saya mendapatkan ide-ide baru untuk diterapkan. Jadi, pengetahuan saya tentang cara mengatur waktu terbentuk dari pengalaman langsung dan hasil refleksi pribadi sesuai dengan prinsip dari teori konstruktivisme. Dari ketiga teori belajar tersebut, menurut saya teori kognitif paling menggambarkan pengalaman belajar saya. Karena inti dari perubahan saya ada pada proses berpikir dan strategi yang saya susun sendiri untuk mengelola waktu dengan lebih baik. Saya belajar memahami pola kerja saya, mengenali kapan saya produktif, dan bagaimana menyusun strategi agar semua tugas bisa selesai tepat waktu. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa manajemen waktu bukan hanya soal menulis jadwal, tapi juga soal mengenali kemampuan diri dan membuat kebiasaan baru yang lebih baik. Sekarang, saya lebih tenang menghadapi tugas kuliah, tidak terlalu stres, dan bisa menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahat. Demikian refleksi dan analisis pengalaman belajar saya tentang bagaimana saya belajar mengatur waktu dan tugas kuliah. Terima kasih sudah menonton, semoga pengalaman ini juga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman lain untuk terus memperbaiki cara belajar mereka. Terima kasih.